Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, ada kalanya kita merasa diri kita seperti tidak bisa naik lagi ke level di atas. Demikian pula seringkali kita merasa seperti jiwa kita terkurung. Oleh sebab itu dengar firman Tuhan dengan baik. Di sini nanti sebentar akan ada jawabannya. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan kami dengar sebentar. Beri kami anugerah untuk mengerti dan berkati kami semua Tuhan, supaya melalui firman Tuhan ini kami akan dapat meningkat lagi kepada level yang lebih tinggi dalam kehidupan rohani kami, dan juga kami lepas daripada segala macam ikatan yang membuat kami seperti terkurung. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Lama, kitab Nabi Maleaki. Maleaki itu persis sebelum Injil Matius. Kitab Nabi Maleaki pasal 4 ayat 2 dan 3. Ayat 2 dan 3 demikian bunyi firman Tuhan. Bagi kamu yang takut akan namaku akan terbit surya kebenaran dengan pemulihan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan melompat-lompat seperti anak lembu lepas dari kandang. Kamu akan menginjak-injak orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu. Pada hari aku bertindak, firman Tuhan semesta alam. Amin. Saudara pemirsa, di sini diberi ilustrasi ketika Tuhan datang melawat kita. Satu, yaitu seperti burung raja wali yang sayapnya dipulihkan. Kita tidak tahu kenapa sayap itu patah, kenapa sayap itu terluka. Begitu juga hidup kita, saudara sekalian. Kadang-kadang kita tidak menyadari, kenapa saya tidak bisa lagi meningkat ke level berikutnya dalam hidup saya. Nanti kalau sudah mau tahu tentang level, silakan baca dari 2 Petrus pasal 1. Di sana disebutkan ada 7 level kehidupan kita. Tetapi level itu hanya bisa kita meningkat karena kita punya dasar. Pondasinya namanya iman. Iman kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara pemirsa, lihat, perhatikan firman Tuhan tadi. Kalau dia terluka atau patah sayapnya, memang dia tidak bisa terbang. Bisa jadi itu karena dosa atau sesuatu yang kita buat salah dalam kehidupan kita berjalan bersama dengan Tuhan. Tidak sedikit juga hamba Tuhan yang kemudian mulai lalai berdoa, mulai lalai berpuasa, mulai lalai baca firman Tuhan, sehingga kemudian tanpa sadar dia mulai merasa kering. Dan kalau sudah mulai merasa kering secara rohani, sudah tidak mungkin meningkat ke level berikutnya lagi. Oleh sebab itu hari ini mari kita belajar betul-betul bahwa kalau Tuhan melawat kita, mengunjungi kita, mungkin lewat sebuah kebang rohani, atau lawatan Tuhan lewat firman Tuhan yang engkau renungkan, maka jangan lupa minta kepada Tuhan, Tuhan memulihkan hidup kita, sehingga kita bisa meningkat lagi ke level yang berikutnya. Kita tidak bisa menjadi orang Kristen yang stagnan, yang tetap pada level itu saja. Kita harus meningkat terus sampai ke level yang paling atas. Jadi itu yang pertama. Yang kedua ialah, saudara melihat, kamu akan keluar dan melompat-lompat seperti anak lembu lepas dari kandangnya. Jadi
Seringkali juga jiwa kita terkurung, pikiran kita seperti terkurung, itu juga begitu. Itu tipu daya iblis yang mengurung hidup kita. Bisa jadi kita terkurung karena masalah dalam rumah tangga kita. Bisa jadi kita terkurung karena apa? Masalah di sekolah. Misalnya kita menjadi anak yang tidak mampu, begitu lemah secara akademis di sekolah. Tetapi bisa juga karena penyakit yang menahun membuat kita bisa seperti terkurung. Mengapa Tuhan tidak mau sembuhkan saya? Nanti kalau begitu, saudara nanti silahkan baca dari 2 Korintus 12. Di sana dikatakan, Paulus katakan sampai 3 kali dia minta supaya itu iblis yang menggocoh dia itu, memberikan duri dalam dagingnya itu keluar. Tapi Tuhan katakan, justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Jadi sini lembu lepas kandang itu menunjukkan bahwa Tuhan melepaskan kita dari segala hal yang mengurung hidup rohani kita. Seperti saya sudah sebutkan tadi, mungkin penyakit, mungkin masalah rumah tangga, mungkin masalah tempat pekerjaan, atau usaha kita nyaris bangkrut, sehingga kita tidak tahu jalan keluarnya kemana. Atau di sekolah kita nyaris tidak naik kelas atau malahan tinggal kelas, sehingga itu pukulan besar bagi seorang anak yang masih sekolah. Tetapi jawabannya ada di sini. Apa katanya? Mari kita lihat sekarang ayat di atasnya. Sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian, semua orang sombong dan semua yang berbuat fasik menjadi seperti jerami. Hari yang datang itu akan membakar mereka, firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Bagi kamu yang takut akan namaku, takut akan Tuhan, menghormati Tuhan. Jadi jangan pernah kita mengira kita ini sudah terlalu banyak gelar, posisi kita sudah meningkat sedemikian rupa, jabatan kita sudah meningkat, kekayaan kita sudah bertumpuk-tumpuk. Itu dapat mengangkat hidup kita. Tidak, saudara sekalian. Tapi justru orang yang rendah hati, yang sabar dan setiawan, itulah yang akan diangkat oleh Tuhan tinggi-tinggi. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk kebenaran firman Tuhan yang baru kami dengar. Kami berdoa, angkat hidup kami Tuhan, dan sembuhkan luka pada sayap kami. Tuhan, buat mujizat, lepaskan kami dari kurungan cara berpikir yang salah dan sikap hidup yang keliru, sehingga kami dapat menjadi berkat bagi orang lain. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.